Baik, sebelum kita berdoa untuk banyak hal, kita akan mendengarkan dulu suara Tuhan. Ya, mari kita buka kitab kita dalam Efesus pasal 5, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul khotbah hari ini, naik ke level yang tinggi. Naik ke level yang tinggi. Sama seperti sekolah, sudah masuk kelas 1, naik ke kelas 2, naik kelas 3 sampai kelas 6. Dia sudah kuasai ilmu dalam kelas itu semua, bahkan bisa juara umum. Tetapi harus naik level lagi ke SMP, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan dia sudah kuasai secara sempurna, bahkan dia bisa dikatakan unggul, juara umum. Tapi harus naik level lagi ke SMA. Sudah sampai di SMA, semua level sudah dinaiki, dan dia sudah juara umum di situ, harus naik level lagi, tidak boleh berhenti ke sarjana strata 1. Sudah dia kuasai itu, naik lagi kepada strata 2 dan seterusnya. Begitulah iman itu, saudaraku, tidak boleh pasif, tidak boleh berhenti, harus naik terus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi kita pun umat Tuhan, harus iman kita upgrade terus, naik terus sampai sempurna. Dan standar sempurna itu bukan standar kita, tapi standarnya Tuhan. Amin. Bukan ukuran kita, tapi ukuran Tuhan. Oleh karena itu kita lihat dalam Efesus 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca secara berganti-gantian. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sama-sama, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dari seluruh ayat-ayat ini, saya akan merangkai dengan sebuah tema, naik ke level yang tinggi. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka harus naik lagi. Mereka puas, mereka pikir sudah cukup sampai di situ, sudah mentok kepada rutinitas. Mereka mentok kepada rutinitas. Mereka sudah setia beribadah, baca Alkitab secara teratur, mereka kasih persembahan, mereka sudah tekun, mentok di situ, di sebuah rutinitas. Mereka tidak naik lagi. Sebenarnya, saudaraku, tidak boleh berhenti. Sama seperti yang ku analogikan tadi di sekolah. Udah SD, dia sudah 6 tahun diikutinya, dan dia sudah mahir sempurna di situ. Dia kalahkan semua orang, tapi levelnya masih ada lagi lebih tinggi. Ada lagi lebih tinggi, ada lagi lebih tinggi, ada lagi lebih tinggi. Begitulah juga iman itu, harus ada progres. Itu sebabnya tidak boleh mentok pada rutinitas. Ibadah, doa, baca Alkitab secara teratur, mengikuti persekutuan, semua dilakukan dengan setia dan merasa sudah cukup. Rasul Paulus berkata, meskipun tubuh ini makin merosot, tapi rohani ini harus dibaharui dari sehari ke sehari sampai tua. Dalam Judas 20 dikatakan begini, coba ditunjukkan dulu Judas 20. Judas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Ada iman yang suci, ada yang cukup suci, tetapi ada yang paling suci. Jadi tidak boleh berhenti. Kemudian di ayat lain dikatakan, kalau misalnya soal firman dalam Mazmur 112
ayat 1 sampai 3 coba ditunjukkan dulu. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Coba kita lihat ini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bukan sekedar mau perintah Tuhan, bukan sekedar mau baca Alkitab, tapi harus suka. Dan tidak berhenti di suka, tapi harus apa? Sangat suka. 100. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada firman Allah. Jadi levelnya itu harus mentok, sangat suka. Bukan sekedar mau, bukan sekedar. Lalu ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Dengan catatan sangat suka firman. Sampai kita capek menghentikan dia baca Alkitab, bukan capek menghentikan dia main gadget. Udahlah nak, jangan nanti dulu membaca lagi, nanti baca Alkitab. Makalah dulu kita, yuk. Ya sebentar lagi pak, sebentar lagi mak, sampai kita tunggu 11 menit. Karena sangat suka, sulit dihentikan. Apakah sudah punya iman kita seperti itu, sangat suka firman, atau sekedar mau, atau sekedar suka? Jadi harus mentok. Makanya naik ke level yang tinggi. Itulah yang diharapkan saudara-saudaraku. Coba kita baca dulu Mazmur 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Bukan sekedar setia, bukan sekedar setia. Kalau sekedar setia kita semua bisa itu, tapi harus setiawan. Artinya kesetiaan itu terkenal seperti derma dan dermawan. Derma itu artinya mau berderma, mau memberi, mau membantu. Tapi dermawan itu selalu begitu ya. Jadi kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga, Tuhan menjagaku. Mau saudaraku? Ave masa dingonumo, Tuhan menjaga ho. Holong ngado mangon di poko, Tuhan menjaga ho. Siapa yang dijaga Tuhan? Jawabnya ini, orang-orang yang setiawan, yang kesetiaannya teruji. Bukan sekedar setia, tetapi setiawan. Artinya setiawan itu begini saudara, dimarahi pun tetap dia setia. Dimarahi pun dia tetap setia. Tapi kalau sekedar setia begitu dimarahi, katanya ngambek dia. Jadi saudara tidak boleh sekedar setia, harus setiawan. Amin saudaraku. Amin. Itu yang dijaga Tuhan katanya. Jadi bukan orang yang biasa-biasa. Sama seperti kalau kita berjaga sepanjang malam, ada yang dijaga yang berharga, betul kan? Ada yang berharga yang kita jaga. Jadi udah ngerti kan? Yang dijaga itu yang berharga. Kalau bukannya sekedar pupung kita berjaga siang malam supaya tidak hilang, nggak mungkin lah. Tapi kalau datang saudara kita dari Jakarta di bawah Alphard, di mobil saya nggak bisa lagi parkir dia karena udah ada mobil saya di sana, terpaksa di luar ini. Jadi kita berjaga sepanjang malam. Kita suruh anak muda tidur di mobilnya karena Alphard. Jadi yang dijaga itu yang mahal, saudara Amin. Yang dijaga itu yang mahal. Kalau rumah yang kosong, rumahnya pun nggak gitu cantik, apa yang dijaga? Tapi kalau rumah yang banyak barang-barang di dalam, CCTV pun dipasang. Jadi kalau Tuhan menjaga itu adalah orang-orang yang setiawan. Jadi makin setia kita, makin aman lah hidup kita. Itu ceritanya. Makin setia kita, makin aman lah hidup kita. Amin saudaraku. Nah, kemudian coba kita lihat
ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kenapa ada tekanan di sini? Kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya bukan kekudusan yang biasa-biasa. Jadi kekudusan kita sudah sampai kepada kekudusan yang sebenar-benarnya, atau masih kekudusan yang biasa-biasa? Kekudusan yang sesungguh-sungguhnya. Artinya ini sudah level tertinggi. Jadi kita tidak bisa berhenti, karena level itu walaupun dalam tingkat 1 kita sudah kuasai, ada lagi level yang di atas yang harus kita hidupi, saudara-saudara. Dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Roma 12 ayat 2 dikatakan begini. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ada 3. Yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Level 2 ini pun, nomor 2 ini sudah senang Tuhan, berkenan Tuhan. Tapi di atas perkenannya Tuhan ada lagi yang lebih senangi, sampai membuat Tuhan Yesus geleng-geleng kepala. Wah, iman seperti ini belum pernah aku jumpai di antara orang Israel. Belum pernah. Jadi sampai Yesus geleng-geleng kepala, saking berimannya orang ini, saking tulusnya orang ini, saking setianya orang ini, sampai Yesus geleng-geleng kepala. Sama seperti pendeta memuji jemaat, aduh, lebih beriman kau dari aku, lebih kuat dari aku. Begitu saudara-saudara. Jadi kita diajak untuk naik level terus, jangan tinggal di tempat yang biasa-biasa. Seperti ada laguku yang sangat kusukai, marilah teman ke Elim, Tuhan panggil padamu, janganlah tinggal di Mara, airnya pahit sungguh. Marilah teman ke Elim, Tuhan panggil padamu, janganlah tinggal di Mara, airnya pahit sungguh. Itu ceritanya begini. Sungai Mara itu, saudaraku, itu kalau musim kering, ribuan, ratusan ribu hewan mati, karena berbulan-bulan gak ada air. Jadi matilah hewan-hewan itu. Ada yang saling memangsa, matilah ribuan. Jadi begitu datang air, airnya itu sudah nggak bisa dikena sama kita pun, itu beracun luar biasa. Diminum orang Israel pahit, saking banyaknya racun karena binatang-binatang yang bermatian itu. Datang Musa, dilemparkan kayu, sudah minumlah, diminum, udah sehat. Tapi tidak boleh tinggal di situ, walaupun sudah diperbaiki air itu, nggak boleh tinggal di situ. Pergi lagi ke Elim. Di Elim ada 70 pohon korma. Di Elim ada sungai, ada air. Jadi walaupun sudah diperbaiki, jalan harus terus. Amin, saudaraku. Seperti itulah hidup kita ini. Walaupun sudah nyaman menjadi Kristen, sudah setia dan seterusnya, naik lagi, naik lagi, naik lagi, sampai kita menemukan kekudusan yang sesungguhnya. Sampai kepada bangunlah imanmu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Kalau kesetiaan itu harus naik terus, menjadi disebut dengan setiawan. Itulah yang kita baca ini. Kita dituntun untuk naik terus. Kita kembali ke Efesus tadi. Yang pertama, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tadi dalam Roma itu dikatakan apa yang baik, membedakan. Kamu harus dapat membedakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna
sempurna. Kalau kita sudah datang beribadah ke tempat ini, kita sudah tulus memuji Tuhan, Tuhan sudah berkenan. Tapi ada lagi tingkatannya yang paling sempurna. Jadi harus naik terus. Jadi ujilah, kembali ke Efesus tadi, ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Kalau orang seperti ini, itu sudah kerohaniannya levelnya tinggi. Melakukan sesuatu, dia harus berpikir, apakah ini dikehendaki Tuhan atau tidak? Apakah Tuhan senang atau sangat senang dengan apa yang kuperbuat ini? Jadi kalau kita disuruh memilih, apa yang mau kuperbuat hari ini kepada Tuhan? Pertama, membuat Tuhan suka, membuat Tuhan sangat suka. Dan yang ketiga, membuat Tuhan sangat geleng-geleng kepala. Itu yang harus dipilih, saudaraku. Sudah totalitas itu. Satu waktu, saudaraku, Saul diperintahkan Tuhan, dicatat itu dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Coba ditunjukkan 1 Samuel 15 ayat 22. Diperintahkan dia melalui Samuel, pergilah, kalahkan orang Amalek, tumpas semua yang bernyawa, rajanya, rakyatnya, anak-anak, anak bayi, jangan ada tersisa. Bahkan kambing, domba, lembu, sapi harus tewas semua. Kucing, ayam, bebek, merpati, semua jangan ada yang bernyawa di Amalek, harus ditumpas semua. Lalu pergilah si Saul dengan tentaranya, ditumpaslah semua. Memang semua manusia mati, tapi dilihatlah kambing, domba, lembu, sapi yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus. Datanglah teman-temannya bilang, oh, perlu juga kita hidupkan ini kambing, domba, yang lembu, sapi yang bagus-bagus ini supaya menjadi persembahan untuk Tuhan. Oh, ide lo bagus, dihidupkan, saudaraku. Rajanya ditangkap hidup-hidup, gak dimatikan. Tujuannya begini, biar kami siksa dia nanti, kami siksa dia. Tapi datanglah Tuhan bicara kepada Samuel, Samuel, ya, aku kecewa. Kenapa? Karena begini, jelaskanlah perbuatan Saul ini. Datanglah Samuel berjumpa dengan Saul, disongsonglah dia. Selamat Tuanku Raja, kita sudah menang, kami sudah melakukan firman Tuhan. Tiba-tiba Samuel berkata, tapi apa suara kambing domba yang datang ke telingaku itu? Kau pikir Tuhan senang dengan persembahan? Taat suara Tuhan lebih bagus dari persembahan. Karena menyembah degil kepada firman sama dijahatkan dengan penyembahan berhala dan terapi. Itulah yang kita baca ini. Coba kita baca dulu. Nah ini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran, korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Satu lagi, saudara yang baca. Dan berlebihan sama seperti menyembah berhala dan terakhir. Hari ini kau ditolak sebagai raja. Ini batasnya kerajaan. Bayangkan, dipecat jadi raja hanya gara-gara tidak dengar. Kalau bangsa itu Amalek sudah habis. Tetapi Tuhan punya perintah dilalaikan oleh Saul. Dia bilang, degil itu sama dengan menyembah terapi. Ayat ini. Nah, jadi saudaraku, Saul tidak bisa membedakan apa yang paling dikehendaki Tuhan. Yang paling dikehendaki Tuhan itu bukan persembahan berapa ribu ekor pun itu, kambing domba yang bagus-bagus itu lebih bagus taat. Amin. Makanya pilih apa yang terbaik, yang sempurna bagi Tuhan. Jadi kalau ibaratnya itu kesetiaan, karakter, kesetiaan kita itu yang paling berkenan di hati Tuhan. Setiawan. Mari kita belajar setia yang tak terkalahkan. Amin. Punya kesetiaan yang tak terkalahkan. Hujan pun gak bisa mengalahkan saudara.
Kemiskinan pun gak bisa mengalahkan saudara. Rewelan mertua pun gak bisa mengalahkan saudara. Jangan gara-gara rewelan mertua saudara kalah, saudara jadi ngamuk. Rewelan ibu gembala pun gak boleh mengalahkan saudara. Haleluya. Jadikan dirimu menjadi orang yang setia, tak terkalahkan. Jadi belajar menjadi orang yang paling setia, belajar menjadi orang yang paling taat, belajar menjadi orang yang paling mengasihi. Itulah yang paling diperkenankan oleh Tuhan. Makanya Alkitab dalam Efesus tadi, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang paling disukai Tuhan. Tadi ada 3, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau sudah sempurna, sudah pasti baik. Kalau sudah sempurna, sudah pasti diperkenankan Allah. Tapi kalau diperkenankan Allah, belum tentu sempurna. Kalau yang baik, belum tentu diperkenankan Tuhan. Tapi kalau sudah sempurna, kita sudah sampai kepada level tertinggi iman kita. Apakah bisa melakukannya itu? Bisa. Kalau kita bertekad, kita cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan, apapun bisa kita lakukan untuk Tuhan, asal kita mengasihi Dia. Makanya ujilah apa yang berkenan kepada Allah. Soal persembahan kita, lihat apakah ini disukai Tuhan persembahanku ini. Makanya ada seorang nenek pulang dari tengah jalan. Pulang dari tengah jalan, cucunya bilang, "Nek, kenapa pulang?" Ya, ada yang perlu. Lalu diambil gosokan, setrika. Di setrika, saudaraku, sapu tangan. Jadi cucunya perhatikan, gara-gara sapu tangan nenek ini pulang kok. Penting amat itu sapu tangan. Rupanya di bawah sapu tangan itu ada selebar uang kertas yang sudah lusuh, tidak dapat uang baru. Jadi si cucu bertanya, "Nek, kenapa nenek gosok itu uang? Hari ini nenek tidak dapat uang baru, jadi uang yang biasa dapat untuk persembahan sama Tuhan. Jadi makanya nenek pulang dari tengah jalan untuk menggosok supaya bagus." Dari situlah bekerja roh Tuhan di hati si neneknya itu. Itulah ketua umum kita sekarang. Begitu dilihat opungnya cinta Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati dia, berarti harus mengasihi Tuhan. Persembahan di tengah jalan pun gara-gara persembahan yang lusuh, dia pulang, saudaraku, karena ingin membuat yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Jangan seperti cerita yang diangkut itu, dilemparkan ke bawah bangku itu uang yang sudah lusuh, sudah kumal sekali. Datang seorang ibu ngambil, ini masih bisa persembahan sekolah ini, diambil. Persembahan itu harus dipersiapkan. Persembahan itu bukan hanya uang, itu segelintir satu debu dari sekian banyak yang diharapkan. Yang paling utama, persembahkanlah tubuhmu. Amin. Itu makanya anak-anak muda jangan bikin tato di dagingmu, badanmu. Sekarang ini tato di mana-mana, di lidah pun taruh tato. Bayangkan saudaraku, di lidah ditaruh tato, di alis ditaruh tato, lama-lama semua ditaruh. Kalau kita tidak seperti itu, persembahkan tubuhmu. Tubuh harus bersih, amin. Kuku pun jangan panjang-panjang. Wah, namanya persembahan. Apalagi ibu-ibu panjang-panjang kukunya, berarti mental, ibu-ibu mental itu. Kemana dia menyuci? Ya kan? Kalau kukunya panjang, ya akhirnya serba diupahkan semua. Semua serba mesin, semua serba upah. Akhirnya tinggal handphone aja dijaga-jaga. Di handphone kalau kuku panjang susah. Rambut pun harus diurus sesuai dengan firman Tuhan. Kitab Timotius katakan jangan dikepang-kepang. Itu diatur, rambut kita pun diatur. Bukan hanya setiap langkahku diatur oleh Tuhan, rambut pun diatur. Setiap laki-laki harus mengangkat tangan dengan tangan yang bersih. Dia di kitab Timotius harus bersih tangannya. Jangan baru gambar gini, aku berserah. 2 hari lalu baru digambar gini, sekarang aku berserah. Setiap laki-laki harus dengan mengangkat tangan dengan tangan yang
bersih. Jangan baru main joker semalam, baru tepuk tangan memuji Tuhan. Engkau badannya besar. Jangan. Semua diatur. Amin saudaraku. Bicara kita pun diatur. Seperti apa yang baik. Ada panduannya. Ada panduannya. Jadi bukan hanya menuju satu tempat, ada panduan jalannya. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Semua kita dipandu dari hal terkecil sampai kepada hal yang terbesar. Dipandu. Kalau kita mau panduan Alkitab, kita mengikuti sempurna, maka kita dikatakan sangat menyenangkan. Pernah beberapa kali aku mengisi kuota di Grapari, datang SMS, apakah pelayanan kami mohon dikasih penilaian. 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 biasa-biasa, 4 bagus, 5 sangat bagus. Jadi langsung klik 5. Lalu dibalas lagi, terima kasih Bapak Pendeta Margun. Enggak disebut itu, enggak. Iya, saudaraku, bikin yang terbaik untuk Tuhan. Uji apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Jadi naik level itu artinya harus sampai kita berpikir apa yang paling baik, apa yang paling diperkenankan Tuhan, itu yang harus ku perbuat. Yang kedua, perhatikan hidupmu, ayat 15 Efesus tadi. Efesus 5 ayat 15. 1, 2, 3 ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama, bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang Tuhan, tetapi seperti orang Arif. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Perhatikan dengan seksama hidupmu. Sama seperti saya, kalau mau ke gereja, berkaca dulu. Soal kumis udah aman. Soal rambut diperhatikan. Ada lagi yang belum selesai, dasi terlalu panjang atau terlalu pendek, perhatikan. Semua kadang-kadang nggak percaya aku dengan kaca itu, aku bilang sama istri saya, coba tengok dulu saya, ada yang kurang nggak? Udah pas katanya. Kadang-kadang kurang percaya aku dengan kaca itu, karena ku tengok kaca itu, aku juga yang menengok. Jadi perlu penilaian orang lain. Coba dulu lihat saya. Nah, lepas ada bilang ganti bajumu itu. Baju yang 10 tahun yang lalu kau pakai. Ganti. Udah kusam. Bilang itu di dalamnya kan pakai jas. Kadang dia bilang lagi, pakai kaos kau di dalam katanya. Panas sekali. Pakai jas. Ya, nanti nggak sadar kau buka jas bertanya. Nggak aku buka lah sampai selesai, nggak aku buka. Sampai diatur sampai ke situ. Perhatikan hidupmu, kata kita. Perhatikan. Lihat pintu, lihat barang yang kau bawa. Sesuaikan, cocok nggak dengan pintu itu. Jangan-jangan kita bawa barang lebih besar dari pintu. Perhatikan pintu surga itu. Cocok masuk nggak kita ini? Ada orang, saudaraku, pintunya kecil, dibawa lemari 3 pintu. Pintunya 70 cm, lemarinya 2 meter. Tingginya 2 meter 10, pintunya 2 meter. Kau sesuaikanlah. Makanya dalam Matius 7 ayat 13, coba kita baca dulu Matius 7 ayat 13. Kanan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu, sempit jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Jadi pintu surga itu sempit. Uruskan badanmu kalau mau masuk. Iya kan? Jangan pintu surga sempit, kita makan terus sampai sudah cukup besar, udah mentok, kita masuk mau pintu surga. Gak masuk. Mereka pun gak masuk. Di teletangan pun gak masuk. Yang rugi siapa? Itu makanya kita perhatikanlah hidupmu.
Bagaimana caranya kamu hidup? Jangan selalu membuat gusar orang. Jangan membuat gusar Tuhan atau orang. Ada antrian mau bayar listrik, kita baru datang. Wah, terlambat saya. Langsung menyerobot ke depan. Kira-kira kita diteriaki orang enggak? Pak, mundur Pak, mundur Pak. Bapak harus di belakang, kan Bapak baru datang. Ada yang lagi yang lebih jahat dari situ bahasanya. Hei, tuyul, belakang kau. Ada lagi yang lebih jahat. Itu baru satu pelanggaran. Kalau besok saudara-saudaraku, kita lihat orang sudah pakai bagus-bagus, kita geser Hondanya, kita masukkan Honda kita. Itu kan buat gusar orang. Kan buat gusar. Kenapa kau jamai Hondaku? Itu sudah pakai bagus-bagus, cari pakai di tempat lain. Kan bisa dimarahi kita. Jangan selalu bikin sesuatu yang membuat gusar orang. Begitulah kepada Tuhan. Jangan selalu membuat gusar orang. Ada dulu kawan kita satu, baru kali itu dia datang pribadi, terus tapi ke depan motor. Udah 3 bulan nggak pernah ibadah, tiba-tiba datang dia, masuk ke depan motor. Dalam hati walah Tuhan, yang salah di sini rumah sakit jiwa, belum sembuh betul udah dilepaskan. Jangan selalu membuat gusar orang. Minimalkan kesalahan di hadapan orang, terutama di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Orang Israel itu luar biasa apanya, degilnya. Bersungguh-sungguh sebentar bagus. Bersungguh-sungguh sebentar bagus. Begitu. Jadi Tuhan selalu murka. Cobalah kalau kesalahan suami dibuat seperti itu, bolak-balik salah di hadapan istri, hitung-hitung. Sudah memuncak nanti, sudah 3 tahun. Selama 3 tahun ini, ku hitung-hitung kesalahanmu. Kesimpulan, kesimpulan terakhir. Jadi kalau di hadapan manusia pun kita nggak boleh membuat gusar orang. Kadang hanya lewat di depan orang aja kita mesti tunduk. Permisi ya Bapak. Supaya jangan kecewa orang nengok kita. Karena ada orang di sana tanya alamat. Lah, di mana alamat ini? Datang yang punya rumah. Sopan kau. Matikan dulu Hondamu. Baru matikan. Iya, sorry Pak. Mohon sorry ya, aku nanya alamat. Tadi nggak gitu. Begitu orang. Lah, di mana alamat ini? Baru 1 kali salah, udah kena semprot. Apalagi berulang-ulang. Makanya perhatikan bagaimana kamu hidup. Ayat mana tadi? Efesus 5 ayat 15. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup, perhatikan. Periksa cara bicaramu bagaimana, cara berpikirmu bagaimana, cara menanggapi orang yang salah bagaimana. Jangan begitu salah orang 1 kali langsung naik ubun-ubun kita, langsung berdiri rambut semua. Kenapa rupanya? Baru kali itu. Aturannya ditanya dengan lembut. Ada apa Pak? Perhatikan bagaimana cara bicaramu, bagaimana cara berpikirmu, bagaimana cara aktivitasmu, bagaimana kamu menangani sesuatu. Perhatikan bagaimana ibadahmu, bagaimana doamu, bagaimana cara pembacaan kitabmu. Perhatikan dengan seksama. Perhatikan, apakah kamu sudah berdoa hari ini, apakah kamu sudah baca kitab hari ini, apakah kamu sudah makan hari ini, termasuk apakah kamu sudah makan obat hari ini. Satu waktu saya terlambat makan obatku. Terlambat makan obat. Bukan terlambat, saya pergi ke Tanjung Merawa. Makan obat jam 6 biasanya habis makan malam. Sampai Tanjung Merawa diperkirakan sampai jam 10. Tanya kepada pendeta itu, ada kau simpan cemilan? Apa itu katanya? Cemilan orang-orang kaya, ada kau simpan yang 5 mili. Oh ada itu, tenanglah. Jangan lupa.
Jangan lupa, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Itu level yang tinggi. Orang yang tidak sampai ke pikiran itu, sembrono aja dia, asal ngomong, asal apa, semua salah-salah. Karena kita mau pastikan yang kita buat itu Tuhan senang. Kita mau pastikan perkataan kita itu senang orang. Semalam ku teleponlah seseorang dengan ku buatlah dia terbahak-bahak tertawa. Aduh Pak, kalau ketua yang lama Pak, begitu kita mendengar telepon harus siap. Ya Bu, ya Bu, ya Bu, ya. Ada apa Bu? Iya Bu, siap Bu. Tapi dengan Bapak cair katanya, cair. Langsung kita tambah umur kita Pak kalau Bapak bicara sama kita, bukan seperti pemimpin terhadap anggota, tapi terhadap kawan yang akrab. Saya bilang memang begitulah yang seharusnya. Setiap kita jumpa sama orang, ya usahakanlah kita senang orang kita buat kalau kita bicara. Aduh Bapak, oh ya Bapak ketua lah selama-lamanya katanya. Gak ada bisa. Saudara-saudaraku, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jalan ke surga itu katanya sempit. Kalau orang yang gengsi gak akan masuk. Makanya diibaratkan seperti lubang jarum. Masuklah melalui lubang jarum itu. Orang kaya gengsi masuk ke sana. Dia harus sampai tunggu raja keluar baru dia masuk. Tapi ini apa? Unta tadi dia merendah. Dia melipat kakinya supaya dia masuk ke pintu lubang jarum itu. Karena rendah pintu itu. Rendah, separuh dari apa unta, separuh. Jadi harus lipat kakinya baru dia masuk. Ke surga itu pun kalau kita tidak rela merendah, tak akan masuk kita. Kecilkan, harus sampai kita kepada lagu yang berkata, lupakan diri kita, besarkan nama Tuhan, sembah Dia. Lupakan diri kita, lupakan siapa kita, apakah kita bos, lupakan itu. Apakah kita orang kaya? Lupakan itu. Apakah kita sebagai opung nenek-nenek yang sudah terhormat? Lupakan itu. Untuk ke surga, Yesus berkata, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil, harus menjadi seperti anak kecil. Amin. Anak kecil itu gak perlu hormat. Gak perlu hormat. Karena anak kecil kita panggil, dek, sini dek, cepat. Memanggil orang tua bisa gak seperti itu? Saya panggil Opung Joshua, cepat, bisa enggak? Anak kecil, dan cepat, lari. Dia tak butuh dihormati, dia tidak datang. Bapak memanggil saya dengan tidak hormat. Oleh karenanya, nggak ada itu. Anak-anak tidak perlu hormat. Dia perlu dijaga-jaga tekunya, dikasih dia sayang, dikasih jajan, diajari, dilindungi. Itu dia butuh. Dia nggak perlu hormat. Dan walaupun kita marahi dia sebentar, dia sudah datang sama kita kembali. Itu anak-anak. Dia tidak dendam. Sama seperti kucing saudaraku. Katanya, kenapa? Lari dia. Datang dia lagi. Dianggapnya kita seperti tuannya. Nggak sampai makan kita habis, nggak kita kasih makan dia, tetap tidak datang. Manusia pada bisa seperti itu. Ditembak sekali udah penjara. Yang nggak pengadaian, kena berlapis-lapis pasal. Jadi surga itu saudaraku sempit. Orang yang masuk ke surga itu orang-orang yang khusus. Amin. Semua anggota Komisi Gunting itu masuk surga. Amin. Dengan gitu kami. Dan sampai kita tidak sebut nanti. Marah orang ini nanti sebut kita. Amin. Iya. Kenapa? Karena kita mau merendah. Perhatikan keadaanmu. Jangan orang lain, diperhatikan. Diri sendiri dikoreksi. Sudah bagaimana iman kita, sudah bagaimana kesetiaan kita dan seterusnya ya. Karena kita mau naik level ke level yang lebih tinggi. Karena itu saudaraku, Alkitab berkata, kejar dalam berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa masuk surga. Tidak seorang pun bisa lihat Tuhan. Kejar kekudusan. Jadi kekudusan harus dikejar. Jadi kalau ogah, kalau malas kita mengejar, sudahlah. Harus
harus dikejar kekudusan, saudaraku. Karena tanpa kekudusan gak bisa masuk surga. Sama seperti kita masuk di apa? Pemeriksaan masuk ke pesawat, dicek apa pintu masuk. Begitu kita masuk, kalau ada yang sini Pak, diperiksa dulu. Apa? Kenapa bunyi? Diperiksa, buka ceket semua, masuk lagi. Nggak bisa, harus sampai bersih. Rupanya ikat pinggang. Jadi waktu ke Israel saya, ikat pinggang itu pun dibuka. Kalau mak ketat kali orang itu pikir, ikat pinggangku diperiksa. Padahal ikat pinggang kalau bisa nggak ada bom di sini. Tapi mana tahu ada sabu-sabu, mana tahu jarum. Jadi masuk lagi, nggak ada lagi bunyi. Ya Allah, saudara. Nggak ada bunyi lagi. Mau ke surga, saudaraku seperti itu. Kalau tanpa kekudusan masih ada yang najis, nggak masuk. Oleh karena itu kejar kekudusan. 1 Timotius 6 ayat 11. Apa yang mau dikejar lagi? Coba kita lihat. 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan. Kejar keadilan. Apa yang dikejar? Gak ada. Kalau mengejar ibadah, pikirkanlah, kita sudah mengejar ibadah atau belum? Kalau mengejar ibadah, nggak boleh ibadah jam 10, mulai berangkat jam berapa? Kalau mengejar ibadah, coba mengejar pendaftaran terakhir. Jam 12.00 tutup pendaftaran. Kita mau calon DPR. Jam 12.00 tutup pendaftaran. Harus sampai jam 11 paling lama. Jangan kita datang jam 12 tutup, kita datang jam 1. Tahun periode mendatang kita jadi anggota DPR. Jadi kejarlah ibadah. Artinya ibadah setia. Amin, saudaraku. Apapun alasannya, kita singkirkan segala alasan demi kita beribadah. Gosokan banyak, tamu datang semua, banyak masalah datang, pertanyaan katanya di rumah kita. Bagaimana caranya kalau pertanyaan di rumah kita supaya terganggu kita beribadah? Masak Sabtu basi. Caranya digajilah 2 orang. Kau masak ya, ini, kali mau beribadah. Jangan malah anggota jemaat diundang. Bantu yuk. Pertanyaan di rumah kami sudah jadi 2 orang tidak datang. Itu bukan mengejar, malah mengurangi. Jadi kejarlah ibadah, kejarlah kesetiaan, kejarlah kasih, kejarlah kesabaran, kejarlah kelembutan. Itu kalau masuk surga. Makanya masuk surga itu perhatikan keadaanmu, kata Alkitab. Seperti saya, ada satu ayat yang sangat membuat tekanan di dalam hati saya. Itu dalam Ibrani 13 ayat 17. Coba ditunjukkan dulu. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Membuat saya gentar. Aku harus bertanggung jawab atas setiap jiwa. Ini kan berat. Makanya harus kau perhatikan, apakah kurang doaku, apakah kurang kesetiaanku, apakah aku tidak terlihat sebagai bapak di antara mereka. Ini kan menjadi alasan nanti Tuhan mempersalahkan saya. Karena katanya, karena pemimpin itu bertanggung jawab atas jiwa. Makanya membuat saya gentar. Belakangan ini baru tahu aku itu. Waktu saya baru masuk sekolah Alkitab, nggak terbaca aku itu. Kalau terbaca aku itu, pasti kamu pikir, gak usah aku menjadi pendeta lah, menjadi situ aja. Gak usah menjadi pendeta, biarlah saya menjadi apa? Biar aja aku buka toko. Belakangan ini baru makin mengerti aku, bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab, aku bertanggung jawab. Gentar aku, kadang aku nangis memikirkan itu.
Kalau ada yang masuk neraka, apakah gara-gara aku itu atau tidak? Kan nggak tahu aku. Makanya aku perhatikan keseriusanku seperti apa. Ku jaga diriku karena aku bertanggung jawab banyak hal. Amin. Jadi begitu saudaraku. Perhatikanlah hidupmu. Yang terakhir, ini sudah terakhir. Masih tengah 12 ya. Jangan tenang. Ayat yang ke 15 Efesus tadi. Ayat yang ke-16 kalau tidak salah. Janganlah ada orang yang menjadi bukan ini. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu yang terakhir. Dalam rangka kita naik ke level yang tinggi, yang pertama saudaraku, kita harus uji apa yang berkenan kepada Tuhan, uji ibadah kita, uji doa kita. Yang kedua, dalam rangka naik level, perhatikanlah hidupmu. Yang ketiga, pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada, manfaatkan waktu yang ada, karena silap kita mempergunakan, istilah sekarang, silap mata, silap uang. Eli berkata kepada Elisa, sebenarnya apa tujuanmu kau ikuti aku terus? Dari Samaria berminggu-minggu turun ke Jericho. Dari Jericho, dari Gilgal duluan, dari Gilgal ke Jericho, dari Jericho ke Sungai Yordan. Sudah sampai Sungai Yordan, menyeberang lagi. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Elisa bilang, supaya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Wah, yang kau minta itu sukar. Tetapi begini, coba perhatikan nanti. Kalau kau terlihat nanti aku dijemput ke kereta berapi, jadi padamu. Tapi kalau kau tidak lihat, maaf, tidak terjadi. Apa yang dilakukan Elisa? Apakah dia dituruti ngantunya? Dia ganjal matanya pakai korek api. Sebab berkedip dia nanti hilang Elia. Berkedip dia hilang karena sekejap mata kan. Berkedip dia hilang Elia, nggak jadi, nggak ada kuasa itu, nggak bisa menyeberang lagi. Sehingga dia pertahankan terus. Dia di belakang supaya dia tetap melihat Elia. Waktu mereka cerita-cerita, dia sudah lelah, sudah berminggu-minggu mengikuti Elia. Tapi dia terus kerja keras karena ada yang dituju. Waktu itu dipermanfaatkan dengan baik. Waktu dia mereka berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dari langit. Terangkan. Jadilah padanya kuasa itu. Diambillah jubah itu. Dengan enteng dia di pinggir Sungai Yordan. Sungai Yordan. Ambil jubah Elia. Di mana Tuhan Allah Elia? Kerpas. Terus air belah. Itulah memperhatikan waktu. Orang panen 1 tahun sekali, betul? Kalau istilah zaman dulu, panen itu hanya selama seminggu. Kalau seminggu itu dia absen, harus kerja keras selama 1 minggu itu karena menentukan kehidupan 1 tahun penuh. Makanya waktu itu berharga, Bapak Ibu. Amin. Waktu berharga, makanya pergunakan waktu yang ada. Selama ada waktu, gunakan dengan baik. Pergunakan waktu dengan baik. Semua anak gadis suruh menjaga adiknya. Jaga adiknya, nak. Ya mak, anak gadis ini masih remaja, umur 15 tahun. Adiknya itu yang kecil itu masih belajar berangkat kemana-mana. Lalu dijaganya memang berjam-jam, tapi ngantuklah dia. Ngantuklah dia, tertidurlah dia. Begitu bangun dia, adiknya sudah tenggelam di parit. 70 tahun itu menjadi 70 tahun yang penderitaan bagi dia, hanya karena tidak menjaga waktu dengan baik. Penyesalan seumur hidup karena waktu yang tersedia tidak digunakan sebagaimana mestinya. Waktu perlu diperhatikan. Kalau ada waktu bagi kita untuk beribadah, beribadah. Ada waktu untuk berdoa, berdoa. Ada waktu untuk
beraktivitas. Jangan tidur-tiduran, jangan bermalas-malasan, jangan salah gunakan waktu. Perhatikan bagaimana kita menggunakan waktu, karena waktu itu adalah anugerah Tuhan. Dunia berkata waktu adalah uang. Di dalam Tuhan, waktu adalah karunia Tuhan, kairos Tuhan, karunia Tuhan. Itulah waktu. Karena itu pergunakan waktu yang ada. Ada seorang yang disalibkan di kiri dan di kanan Yesus, 2 orang. Sebentar lagi mereka akan menghembuskan napas semua, bertiga. Yesus, 2 penjahat. Yang satu penjahat masih ngoceh gini, alah, kalau betul kau Tuhan, ya tolonglah kita ini, selamatkanlah kita pula. Yang satu berkata begini, jangan begitu bro, jangan lagi ikut-ikutan kau dengan orang-orang ini. Tuhan ini kan gak ada kesalahannya, kita ini layak dihukum mati, tapi dia tidak ada dosanya. Dan bilang, Yesus, ingat aku ya. Apa kata Yesus? Hari ini aku akan bersama dengan engkau di Firdaus. Waktu yang beberapa menit itu digunakan untuk berdoa kepada Tuhan, selamatlah dia. Yang lain menggunakan untuk mengejek lagi, tidak digunakan waktu dengan baik. Saudaraku, berapa banyak waktu yang sia-sia kita buang, berapa banyak waktu yang tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Mari pergunakan waktu, karena hari-hari ini adalah jahat. Supaya kita naik level iman kita, maka kalau kita sudah naik level, Tuhan akan menjaga kita seperti nyanyian tadi. Tuhan menjaga. Tuhan akan menjaga orang-orang yang setiawan, yang kesetiaannya tingkat dewa, istilah orang lain. Kesetiaannya tingkat tinggi. Tuhan menjaga kita. Jadi makin kualitas iman kita makin naik, makin nyamanlah kita sebenarnya. Jangan kira makin bebas kita dari Tuhan makin nyaman. Tidak. Makin naik level iman kita, makin merdekalah kita, makin mantaplah kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan pujian. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan?